Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang masih merupakan rangkaian dari ibadah kita. Yang pertama, Majelis Jemaat Rantepao menyampaikan kepada yang hadir dalam ibadah minggu ini, khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir yang berasal dari jemaat lain. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi pelayanan, silahkan menghubungi kantor gereja jemaat setiap hari atau melalui majelis gereja dan koordinator di kelompok masing-masing. Terima kasih. Anggota jemaat yang pindah keluar supaya menyetor mengambil surat pindah dari kantor gereja. Selanjutnya kita perhatikan pada poin keempat warta jemaat yang ada di tangan jemaat masing-masing. Kita perhatikan kebaktian rumah tangga Selasa 5 Oktober 2021 dan Kamis 7 Oktober 2021 dengan tema penolong bersama dan pemelihara semesta. Selanjutnya, terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui dana maupun doa. Bantuan dan persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening bank yang tertulis di dalam warta jemaat ini. Dapat juga melalui Bank BRI. Selanjutnya kita perhatikan poin 12, persiapan bersama pelayanan kebaktian rumah tangga. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, maka diharapkan kepada Bapak Ibu yang melayani pengkhotbah atau liturgis dalam minggu ini agar mengikuti persiapan bersama yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Pendeta Tabita Manggawa STH. Poin ke-13, kegiatan pelayanan usia indah jemaat Rantepao.
pelayanan posyandu lansia diaktifkan kembali yang akan dilaksanakan pada setiap tanggal 17 bulan dimulai pukul 9, kecuali kalau tanggal tersebut kena hari Minggu atau hari raya, maka dilaksanakan pada tanggal 18 bulan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya poin ke-15, berita PWGT Jemaat Rantepao. Penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 3 Oktober 2021 sampai dengan Minggu 31 Oktober 2021 adalah PWGT kelompok 6 dikoordinasikan oleh PWGT kelompok 6 dan Ibu Aris. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 6 diucapkan terima kasih. Selanjutnya poin 16, berita Jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Senin 13 September 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Pertama, ibadah tatap muka mulai dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober sebanyak 5 kali, pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16, dan pukul 18. Kedua, pengucapan syukur tahunan rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Ketiga, ibadah rumah tangga akan dimulai bulan Oktober dengan pelaksanaannya diatur oleh majelis gereja kelompok masing-masing dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Keempat, rapat evaluasi program dan anggaran Januari sampai Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 16 WITA. Kelima, menghimbau semua anggota jemaat untuk proaktif ikut vaksinasi. 6. Dimohon perhatian kelompok 1 sampai 7 menata taman bunga yang sudah dibagi di lingkungan gereja. Poin ke-17, berita duka cita. Telah meninggal dunia almarhum Martin Makamban, om dari Ibu Makamban, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 pada hari Selasa 28 September 2021 di Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Pangala. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka, turut menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-18, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia. Pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16, dan pukul 18 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat yang mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Ada tambahan warta jemaat. Yang pertama dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, saya bacakan saja dari surat Pak Bupati nomor 476/0982 Dispora, sifat biasa, lampiran 1, hal lomba paduan suara Natal. Marante 24 September 2021 kepada yang terhormat Majelis Gereja Jemaat Rantepao di tempat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Festival Paduan Suara Natal Kabupaten Toraja Utara tahun 2021, maka bersama ini kami mengundang Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengikuti festival dimaksud. Adapun ketentuan festival adalah sebagai berikut. 1. Festival Paduan Suara Natal dilaksanakan dalam rangka memeriahkan perayaan Natal tahun 2021 dan memupuk hasrat umat Kristen dalam memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara. Kedua, waktu pelaksanaan direncanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Lapangan Bakti Rantepao. Ketentuan ketiga, Yono HP terlampir. Demikian disampaikan
dan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Bupati Toraja Utara Yohanes Basang SMSI. Tambahan warta yang kedua yaitu pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao keluarga kelompok pelayanan 4 yaitu saudari Miske Ham, anak dari Bapak Minceng atau Ibu Diakonia Menirido Toko Flora, dengan saudara Randi Husen, anak dari Bapak Hendrik Husen dan Ibu Lince Yohanes, akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 17 Oktober 2021 waktu pukul 11 WITA, tempat di Makassar yang akan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Bontoala Makassar. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 waktu pukul 12 sampai selesai, tempat gedung Toraja Heritage Toraja Utara. Mohon dukungan warga jemaat. Kedua, ibadah PWGT Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 16.30 WITA, pelayanan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Diaken Esther Taruk. Demikian warta jemaat. Atas perhatian warga jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahoo. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita berdiri dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 10. Bersoraklah hai alam semesta. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kidung Keesahan 41, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur 8. Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagungan yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh. jika aku melihat langitmu buatan jarimu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Maka yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa-dosa kita.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Silakan duduk. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, di mana kami telah datang di tempat-Mu yang kudus memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Bahkan kami telah membawa ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan kami mohon Engkau memberkatinya Bapa, semoga dapat dipergunakan dengan baik di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati yang Tuhan telah berikan tanggung jawab untuk mengelola berkat-Mu ini ya Tuhan. Semoga mereka dengan takut akan Tuhan mengelola berkat-Mu ini ya Bapa. Yang masih ada pada kami Tuhan, Tuhan juga memberkatinya. Memberikan kami kemampuan untuk mempergunakannya di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa dalam sorga, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah ungkapan syukur kami ini ya Bapa, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, dengarlah kami. Hadirlah supaya sungguh-sungguh kesiapan kami untuk mendengarkan firman itu membuat kami semua sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, menerima kehendak-Mu atas hidup kami. Terus belajar untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Terus berlatih untuk menjadi pengikut yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang kedua dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia ditaklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya,
Tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat pertama sampai 16. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kurulai sumanga puang.
Mungkin cerita di sekolah minggu ini cukup akrab atau pernah kita dengar. Sedikit bernuansa lelucon dan mungkin fiktif saja. Guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak, siapa mau masuk surga? Angkat tangan. Lalu angkat tangan. Guru sekolah minggu lihat ada satu yang tidak angkat tangan, tapi dia ulang lagi. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Tapi yang satu tetap tidak angkat tangan. Lalu guru sekolah minggu tanya, Tato, maaf, kamu mau kata surga? Nakwana ya kutu papa soal mama ya bang nakwana kiano nak pokoknya ya kiano mesti tama ko tentara. Mama selalu bilang pokoknya nanti kalau besar harus masuk tentara. Jadi dia memperbandingkan masuk jadi tentara dengan masuk surga. Kira-kira lah nak kuari komoredu kan atama surga tapi latama nak tentara dulu. Pikirannya sangat konkret mengenai kemana kita harus pergi. Dan memang sampai hari ini saya kira kita juga kadang-kadang ketika mendengar kata surga yang ada ialah hayalan atau imajinasi. Jauh dan tidak jelas kapan. Padahal kita sedang berhadapan dengan dunia nyata. Dan saya kira tema kita hari ini, penolong sesama dan pemelihara semesta. Ini penjabaran tematik dari pengakuan Gereja Toraja yang menekankan sebenarnya surga itu ialah langit baru dan bumi baru. Artinya ini bukan soal kapan, di mana dan lain sebagainya, tapi ini soal apakah Allah sudah memerintah? Apakah kerajaannya sudah terwujud? Seperti doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebenarnya Tuhan tidak akan membawa kita kemana-mana, tapi sesungguhnya Ia akan membawa sorga itu ke dalam dunia. Kerajaannya terwujud. Menyatulah sorga dan bumi, di mana yang memerintah sebagai raja ialah Ia sendiri, Kristus, Sang Raja. Jadi ya toh pia tak nangka liman nina aku mau merero kok ketama surga. Memang yang mungkin dia bayangkan ialah surga terlalu jauh, sementara mama saya dan papa saya berpikir tentang bagaimana supaya nanti saya bisa hidup mandiri di bumi ini dengan menjadi tentara. Waktu kami kecil memang salah satu yang banyak diimpikan orang itu ialah menjadi tentara. Entah kenapa, tapi salah satu yang banyak dicita-citakan. Belakangan ini baru mulai kita mengalami kesulitan untuk merekrut tentara ya, karena saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu ada penerimaan dan cukup lama lowongan terbuka, orang tidak cukup. Maka datanglah putra-putra dari daerah lain ke Tanah Toraja. Tapi itu hal lain. Sorga itu soal realitas hidup seutuhnya dalam penguasaan dan pengaturan Allah pencipta segala sesuatu. Saya cari-cari di YouTube bahan khotbah mengenai
Kejadian 2 ini ayat 18 sampai 25. Dan saya menemukan bahwa di atas 90% temanya adalah pernikahan. Begitu juga sepanjang yang saya ingat dalam pelayanan saya dan lihat di Gereja Toraja, memang bahan ini selalu diangkat kaitan dengan pernikahan Kristen. Di acara pemberkatan nikah, ibadah pemberkatan nikah, atau pada ibadah-ibadah yang fokusnya pada kehidupan rumah tangga. Dan tentu saja itu tidak salah, 100% sangat tepat. Tapi renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk membawanya ke dalam perspektif yang luas mengenai laki-laki dan perempuan itu ditempatkan dalam maksud Allah untuk seluruh semesta. Dan itu tidak mengada-ada karena pembacaan kita sebenarnya kalau dibaca mulai dari ayat 8, memang judulnya adalah manusia dan Taman Eden. Allah membuat suatu taman yang disebutnya Taman Eden. Bahasa Inggrisnya Firdaus, itu dari bahasa Persia Paradise, yang artinya taman yang dipagar. Sesuatu yang indah, yang bagus, yang berharga pasti dilindungi. Kita sering membayangkan inilah hidup. Inilah yang mulia, inilah yang luhur, inilah yang sempurna di taman itu. Makanya dia dilindungi. Dan manusia ditempatkan di dalamnya untuk menjadi pengurus, penguasa, pengelola, dan pemelihara. Kalau kita ingat cerita penciptaan versi Kejadian 1, setiap kali satu dijadikan, Tuhan bilang baik adanya. Masing-masing disebut baik adanya. Dan ketika seluruhnya sudah selesai, lalu dikatakan sungguh amat baik. Jadi bunga anggrek bagus, baik. Ayam kate baik, pokoknya semua disebut baik. Dan ketika dilihat dalam keseluruhan, dalam suatu relasi yang harmonis, lalu dikatakan amat baik. Makanya saya kira kita kalau ke suatu taman, kita baru akan mengatakan itu amat baik kalau dia ada macam-macam. Tapi yana sang rupa pangrilan, cukup kita katakan baik. Sungguh amat baik ketika seluruh ciptaan itu berada dalam suatu kondisi sebagai taman. Taman impian, taman idaman yang sempurna dirindukan, dan karena itu dijaga, harus diolah dan dipelihara. Manusia ditempatkan di sana untuk tugas itu. Kita kemudian mestinya agak kaget ya, karena baik, lalu keseluruhannya amat baik. Satu-satunya yang tidak baik adalah apa? Pendapat Tuhan ini, bukan pendapat saya. Satu-satunya yang tidak baik ialah bahwa Adam sendirian. Tuh, Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Dan ini kalau dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan Allah, seperti pengakuan kita Trinitas itu, dia satu tapi dia jamak dalam dirinya. Kita menyebutnya dalam pengakuan kita, Allah itu relasi dalam dirinya. Tidak bisa sepi. Dia satu tapi personality, keoknuman 3, jamak.
tunggal dan jamak sekaligus karena hakikatnya adalah relasi dalam kasih. Ia menghendaki relasi. Kalau bahasanya orang filsafat itu, ketunggalan dan kejamakan itu selalu bersama. Ada sesuatu yang tunggal tapi menghendaki dunia yang jamak karena ia haus relasi. Sendirian tidak bagus. Karena tidak bagus, lalu Tuhan ini Kejadian 2 itu mencerminkan bagaimana aktivitas Allah mencipta itu sesuatu yang sungguh-sungguh dinamis dan berlanjut. Tidak otomatis. Dia dari waktu ke waktu juga mikir, membawa melepokan. Melo mete. Tendu kamu tolong kampai pakai sepian. Tanah melo ke misa-misai. Jangan diarahkan kemana-mana ini. Dengkoi mana itu misa-misa mau batu misa-misa pokomi. Tahunnya di sana toko mau kadaki komi kamu sabata apa balimi. Batu kadaki mau komi sabata apa balimi. Bukan itu maksudnya. Karena yang Tuhan mau tunjuk adalah betapa tak mungkin tanpa relasi. Jadi koyan tak mau balimi. Atau amilan koi kuma tak mau kodika aku nak kagan tak mau kugan kadaki mau sabata mau balingku. Karena yang Tuhan sebut adalah tidak baik kalau sendiri. Nah, tara mi sendiri kita ambil balim itu. Tara. Diciptakan dari tanah macam-macam hewan. Di hutan dan di udara. Dibawa kepada Adam dan disuruh kasih nama. Kalau dibayangkan ini sebenarnya suatu proses domestifikasi. Bagaimana semua yang asing, yang liar ini kita ajak untuk berelasi dan sejauh mana itu bisa, pada akhirnya memang ada yang bisa didomestikkan, bisa diternakkan. Ada yang bisa dimanipulasi, digunakan. Tapi ada juga yang tetap liar. Itu proses memberi nama sebenarnya adalah proses berelasi, bergaul, bagaimana masing-masing itu berhubungan dengan manusia. Yana toraya sedangkan macam-macam terong dan nasangan kaya sanganna. Itu terkait dengan bagaimana manusia memaknai relasi dalam sesamanya makhluk. Bukan sesamanya manusia, sesamanya makhluk. Sang serekan ke bahasa Toraya. Saya mau catat penting ini sang serekan. Karena itu salah satu kearifan lokal yang akan sangat berguna bagi gereja Toraja untuk memaknai topik renungan kita pada hari ini. Semua dikasih nama dan akhirnya tidak ada satu yang sepadan. Bahasa Toraya, tak banget tunas sangkalamaran. Tidak ada yang bisa berelasi secara utuh, lahir dan batin, total dan sempurna, dan tidak menimbulkan rasa malu. Tidak ada. Sangkalamma artinya bisa si kalamma. Tak ana susi minyak solawai dikua misa ai sola langgelas, tak ana si kalamma. Gambarannya kemudian oleh penulis Injil dikatakan satu daging, satu tubuh, dak dua apa misa. Ini sekali lagi mencerminkan hakikat Allah yang tunggal tapi jamak. Karena ia menghendaki relasi, hubungan. Allah kemudian pendeknya menciptakan Hawa. Kalau mau lebih jauh melihat apa makna dari proses itu, kita bilang saja sekarang kali lain. Dan itu sudah sering kita dengar, terutama pada ibadah-ibadah pernikahan. Betapa perempuan dan laki-laki itu sungguh-sungguh adalah satu.
kalau disebut penolong yang sepadan, memang hendak menekankan bahwa ini bukan hubungan atas bawah atau subordinasi. Dalam konteks apapun dan dalam hubungan apapun, istilah atau kata penolong itu tidak bisa diterjemahkan subordinasi atas bawah. Karena sebenarnya dalam hidup kita, penolong juga bisa lebih tinggi daripada yang ditolong. Kalau mau dilihat dalam hubungan subordinatif. Toh? Cuma kita sering merasa helper itu lebih rendah daripada yang tolong. Faktanya begitu, banyak orang salah terjemahkan dengan melihat wanita sebagai penolong itu sedikit lebih rendah. Atau bahkan direndahkan. Padahal penolong dalam konteks yang berbeda bisa menjadi jauh lebih berkuasa, lebih kuat daripada yang ditolong. Faktanya sebenarnya yang ditolong itu yang lemah. Dengar kata. Yang minta tolong itu kan yang tidak sanggup. Siapa yang berteriak, help me, kalau dia dalam posisi kuat? Tergantung kita mau menekankan mana. Kita kemudian bisa mengatakan, dan itu memang maksudnya, Adam tak berdaya tanpa penolong yang sepadan. Dan ini kalau dikembangkan lebih jauh, itu nanti terkait dengan tugas besar mengelola bumi ini sebagai taman. Tidak mungkin tanpa berkembang biak. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Supaya ia berkembang biak memenuhi bumi. Supaya ia dapat menjalankan mandat dari Allah untuk menjadi pengelola, pemelihara taman kehidupan. Tidak jalan dengan baik karena manusia mau menjadi Tuhan atau mau menyemahi Tuhan. Lalu mereka diusir dari Eden. Pemberontakan mereka berakibat buruk. Hubungan-hubungan menjadi rusak. Orang bersaudara baru 2 saja sudah membunuh. Betapa fatalnya itu akibat dari maunya manusia menjadi Tuhan. Tidak merasa cukup bahwa mereka sudah diberi kuasa untuk menguasai seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tanggana berketo. Apa kurangnya itu kuasa itu? Terlalu besar kuasa ini. Seluruhnya. Yang di langit, yang di hutan, yang di air. Dalam tangan kuasa dan tanggung jawab. Tapi manusia mau lebih dari itu. Dan itulah kerusakan awal dan fatal. Seluruh makhluk menanggung akibatnya. Saya ingat cerita teman-teman yang dulu pernah hidup di Salatiga pada saat ada masalah besar di UKSW. Dosen pembimbing yang saya masih dapat waktu saya kuliah, tidak tahu bagaimana juga ya ketika bentrok terjadi di kampus ini, tumbuh-tumbuhan pun mengering. Jadi tahu si gaga, nama rangkit tananan. Sebenarnya tidak sulit untuk dinalar, kan pastinya yang namanya taman ya harus diurus baru bisa tumbuh baik. Nomor palikuan urus taman ke TG taman tumarasan pasiparake. Berebut untuk sesuatu yang atas nama kebaikan bagi semua, membuat urusan taman itu terlantar. Kurang lebih seperti itulah. Di mana-mana bisa kita lihat. Di lingkaran terkecil di keluarga kita bisa kita lihat. Yan nasi kagamang tu ambe na indo. Pasti si dodong ampia. Patulus su male tasu.
pasti si dodongan duka su yara karena male membombuan. Yang ada nasu bombuan dia mati tak menurut si puang itu karena tangan dia aja di male. Karena memang Tuhan menyerahkan mereka-mereka itu untuk kita urus. Dan kalau kita sendiri sudah merusak relasi sedemikian rupa, akibatnya kepada sang serekan kita kalau bahasa Toraja. Pasti. Tak abang mana ditawa-tawa. Umua tak anak kita mana tolina tulama pak adik ke rusak itu kasih umpuran. Kita itu kasih kalamaran tuna lampak pengamatua kumanya memelona. Pasti yang lain menderita. Dan itulah kebahagiaan kita. Bahwa kerusakan ini tidak dibiarkan oleh Allah. Akibat-akibat fatal dari pelanggaran dan pemberontakan kita manusia tidak dibiarkan Allah. Mandat yang diserahkannya kepada manusia dan sangat dikagumi oleh penulis Mazmur 8 tadi tidak dibatalkan. Gagal mo komita pitara na batal. Tami bela mira siya tami mira. Ugawi narusak at mayapa. Kehendak Allah tidak berubah tentang itu. Maksudnya menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatu tidak berubah. Ketika itu dirusak oleh karena rusaknya relasi manusia dan penciptanya, berbagai cara dilakukan Allah untuk pemulihan. Berabad-abad, ribuan tahun. Kita bahkan tidak bisa sebenarnya menghitung kalau menggunakan hitungan saintifik. Umur bumi ini sudah berapa, apalagi untuk menghitung sudah berapa tahunkah lamanya Allah memulai penciptaan. Kita tidak tahu sebenarnya, tapi kalau lihat cerita Alkitab, yang maksudnya bukan untuk membuat kalender ilmiah, belum terlalu lama. Tapi jelas, maksud dan kehendaknya tidak berubah, maka Ia yang menghendaki relasi dalam kasih mengutus anaknya sendiri. Penulis Ibrani menyebutnya direndahkan sedikit lebih rendah dari malaikat. Sebenarnya maksudnya sama untuk menjelaskan bagaimana Allah yang mau supaya semuanya ini pulih kembali. Tidak apa-apa menempuh jalan yang paling rendah sekalipun demi untuk memulihkan. Darah Kristus dicurahkan untuk memulihkan bumi dengan segala isinya, semesta ini dengan segala isinya yang telah rusak karena rusaknya relasi, rusaknya hubungan. Kebahagiaan kita dan kiranya kita kembali menjadi sangat kagum terhadap diri sendiri. Sebagaimana pemazmur begitu kagum bahwa ia yang sebenarnya hina diangkat begitu tinggi. Menjadi penguasa. Menjadi yang bertanggung jawab untuk semua makhluk yang lain. Saudara dan saya, Tuhan hadirkan Eden untuk menyatakan apakah yang Dia kehendaki dengan mencipta. Tuhan menghadirkan Adam di Eden dan membawa kita kembali ke sana untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya. Kita tentu ingat ya, di cerita penciptaan dan kemudian Taman Eden, Tuhan mau menyatakan secara jelas bahwa aku hadir. Dia jalan-jalan di taman toh.
Mi sadari raka tak raka, mi akui raka tak raka inang hadir nak. Mi kanoka raka, mi kamorai raka, nang adio na aren. Itu deklarasi, proklamasi terawal yang Tuhan mau bilang, saya ada. Entah kamu menyangkal, entah kamu mengakui, entah kamu merasa dan kurang merasa. Itu tidak mempengaruhi kehadirannya. Kemudian ia mengatakan, aku yang mencipta segalanya, termasuk kau manusia. Aku yang memberi engkau mandat, memberi engkau tanggung jawab, supaya taman kehidupan ini menjadi tempat Allah dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira dengan sengaja Gereja Toraja mengangkat tema ini karena juga semakin menyadari betapa semesta kita, jagat kehidupan ini sedang bermasalah. Kehidupan di planet ini sedang salah urus. Saya mau putar lagunya, minta izin sebentar. Kalau ada penggemar Michael Jackson, ada lagu Michael Jackson yang sangat terkenal pada tahun 91. Dan itu menjadi lagu yang bertahun-tahun sangat populer. Bahkan ada 1 tahun lebih dia keliling dunia untuk konser yang disebut, kalau saya tidak salah, Dangerous World Tour. Jadi tur dunia berbahaya. Jadi Michael Jackson dan banyak orang yang prihatin sekitar masalah waktu itu menganggap dunia sedang berada dalam bahaya. Itu tahun 90-an ya awal. Dan ada lagu yang berjudul Heal the World. Sembuhkanlah dunia. Saya putar sedikit. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. Think if they can make it a better place. Jangan saya lanjutkan karena rupanya musiknya juga tidak bagus. Tapi ini salah satu lagu yang menurut saya paling panjang syairnya. Saya bacakan saja sepotong. There is a place in your heart, and I know that it is love. Ada suatu tempat di hatimu dan saya tahu itu adalah kasih, itu adalah cinta. And the place it was brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there is no need to cry. In this place you will feel there is no heart or sorrow. There is a ways to get there. If you care enough for the living, make a little place, make it better place. Panjang ke bawah, tapi ada tempat di hatimu dan itu adalah cinta, itu adalah kasih. Ini harapan bagi dunia. Ini bisa memberi kita suatu kecerahan tentang masa depan dan seterusnya. Yang perlu sekarang ialah bagaimana supaya ini sungguh-sungguh hidup sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Itu pendeknya saja begitu. Bagaimana membuat dunia ini menjadi lebih baik. Make it better place. Kita ingatlah ya, Michael Jackson itu korban dari politik apartheid ya, yang melihat kulit hitam lebih rendah daripada kulit putih. Makanya dia sampai rela operasi plastik
supaya kelihatan putih. Tapi ini suatu simbol yang mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Waktu itu isu mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kekerasan terhadap alam, perang dan lain sebagainya itu menjadi akumulasi yang membuat orang merasa dunia sedang dalam bahaya. Kalau sekarang kita sering mendengarkan dunia sedang dalam bahaya bencana ekologis, bencana lingkungan. Kalau ada yang rajin cari-cari informasi mengenai climate change, perubahan iklim, dan lain sebagainya, kita akan menemukan begitu banyak film dokumenter untuk mempropagandakan suatu nilai. Betapa pentingnya kita hidup bersama, memelihara kehidupan di bumi ini. Tanggung jawab kita untuk terlibat dalam pemulihan yang dilakukan Allah. Karena pengakuan Gereja Toraja, kita terpanggil untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tanda-tanda kerajaan Allah adalah kalau taman ini terurus dengan baik, tempat di mana kita menikmati maksud dan kehendak Allah menciptakan kita dan segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah kita juga sedang merasa bahwa memang ada suatu krisis besar yang sedang kita hadapi. Tapi beberapa hal saya mau sampaikan untuk menjadi bahan renungan kita. Satu, saya rasa gereja perlu introspeksi diri dan melihat apakah ia tidak sedang hanya sibuk dengan dirinya dan mengabaikan lingkungan hidup. Kemarin dalam satu ibadah saya katakan betapa mengerikan kalau misalnya para pendeta terus mengajar umat untuk rajinlah bekerja, beginilah dan begitulah, kumpullah sebanyak-banyaknya, kalau kau dapat banyak, kasih masuk juga persembahan banyak supaya kami tidak sulit bekerja di gereja. Tapi kita tidak peduli bagaimana umat ini bekerja mencari, kita tidak peduli bagaimana umat ini mengurus tanah, dan pada suatu hari kita ramai-ramai memuji Tuhan di gedung gereja, menghitung persembahan, lalu banjir datang menyambar karena alam sudah rusak. Itu postur imajinatif yang saya coba paksakan ke dalam diri saya untuk saya renungkan. Jika benar alam ini, planet ini sedang terancam, dan saya hanya sibuk dengan gerejaku, tidak serius mengurus kerusakan alam, inilah ironinya. Nyanyian ramai di gereja, persembahan makin banyak karena ekonomi makin baik, tapi kita sedang ramai-ramai menyanyi dan datang banjir menyambar. Katanya jutaan orang mengungsi dalam 1 tahun karena kerusakan lingkungan. Sekarang banyak yang disebut dengan istilah climate refugee, pengungsi iklim. Maksudnya perubahan iklim menyebabkan kerusakan parah dan membuat orang harus meninggalkan kampungnya atau kotanya karena tidak bisa lagi menjadi tempat yang aman. Saya bukan ahlinya, tapi saya mendengar begitu mengerikan informasi-informasi yang beredar tentang masalah ekologis, masalah lingkungan hidup. Setiap kali ada suksesi atau proses pilkada di Tanah Toraja, saya selalu menyentil satu saja. Saya bilang ukuran peradaban di Toraja adalah kalau Sungai Sa'dan bersih. Kalau kita bisa kembali dengan senang berenang di Sungai Sa'dan, itu bisa. Jerman sudah berabad-abad menjadi negara maju dan bisa memelihara Sungai Rhine. Sungai yang saya kira terpanjang dan terbesar di dunia, dilalui oleh kapal-kapal yang sangat besar, bersih. Nah kita bitiri. Tira kilo sau. Tadu karena dungan lo lata sero ina masero. Kemoraiki. Coba na gerak mintu uturan tepolos sero isalu. Lalu sepakat kuma agi moto membuang sampar ko salu, bersih.
Bisa malen orang paparantian sulit ke Mesero. Laku render rokok kusalan nih. Kukolong kita mata mandalan na. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian berada dalam posisi itu, tapi renungan kita hari ini mendesak kita masuk ke wilayah ini untuk merenungkan seberapa jauh kita umat Kristen sebagai pengikut Kristus sudah menghayati bahwa Kristus datang untuk memulihkan relasi itu supaya kita bisa kembali melaksanakan mandat mengelola Taman Eden. Itu tugas kita. Kecil-kecil di rumah saya biasa bilang ke Mak Gebi, ya naden tu bunganta marangke mo palela ko madi. Natiru man itu no kombai rusak bakalan tin tahu na marangke mang tu bunganna. Karena ya di mana-mana saya biasa bilang begitu. Kalau hubunganmu di rumah tidak beres, pasti tanaman dan makhluk juga bermasalah. Dari kukuat tabuni budi bang kita urus si jobo ko sulit na melo-melo pa tabayo kul muka. Daan apa yang bangok kuma biasa ki si bela ulelian. Hari ini perjamuan kudus sedunia. Kita menggunakan liturgi saudara-saudara kita dari Nias. Yahoo itu artinya salam sejahtera. Yahoo itu caranya orang Nias memberi salam Kristiani. Kira-kira ini kita di Komanasu mereka. Yahoo, salam sejahtera bagi kami. Menghendaki supaya kita kembali menikmati sejahtera karena tosang serekan segala makhluk dalam tanggung jawab manusia hidup dalam relasi yang dikehendaki Allah. Bersama dengan seluruh umat percaya, hari ini perjamuan kudus sedunia mengatakan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat untuk sharing of life. Tempat berbagi kehidupan. Membagi roti bagi semua. Bumi ini satu, seperti satu rumah untuk semua. Maka panggilan saudara dan saya adalah panggilan kasih Allah. Panggilan untuk berbagi. Berhentilah menjadikan dunia ini sebagai panggung di mana kita berebut untuk memperoleh yang paling banyak. Karena itu hanya akan menimbulkan derita bagi sesama dan bahkan bagi segala makhluk. Sudah jelas. Ketimpangan di dunia ini adalah akibat dari perebutan harta dan kuasa para pemilik kapital. Tergila dengan kuasa dan terus-menerus memupuk ketidakadilan. Berhentilah berebut. Dan mari kita menghayati. Panggilan kita sebenarnya adalah panggilan perlombaan rohani. Begitu yang Paulus dan kawan-kawan selalu tekankan. Karena den tomatikan di kuat dia sudah mengakhiri pertandingan. Ini sebenarnya dikembangkan dari istilah perlombaan. Berlomba menjadi penurut firman. Berlomba untuk mewujudkan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut yang setia. Bukan berebut dan terus berebut apa yang kita anggap perlu di dunia ini. Terutama yang paling terasa akibatnya sekarang adalah perebutan kuasa. Perebutan kekayaan. Berpikir aset. Bagaimana supaya saya yang memperoleh banyak. Dan tema sidang raya Dewan Gereja Sedunia yang harusnya dilakukan tahun ini tapi tertunda ke tahun depan karena pandemi adalah kasih Kristus menggerakkan ke rekonsiliasi dan kesatuan. Kasih Kristus menggerakkan ke rekonsiliasi dan kesatuan. Jadi gambarannya dunia sedang dalam benturan-benturan yang sangat berbahaya.
perlu rekonsiliasi. Dunia sedang terkotak-kotak, dipecah-pecah oleh macam-macam kepentingan, dan kita berdoa supaya ia kembali diutuhkan dan disatukan di dalam kasih Kristus. Heal the world. Itulah doa yang patut menjadi doa kita juga. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 358, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sepenuh. Mari jemaat berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita mengikuti rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 409, Perjamuan yang Kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan
Saudara-saudara, saya jemput berdiri. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Yang akan ikut perjamuan kudus berdiri dan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara mengaku? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa itu? Kalau kamu mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, Kami bersedia. marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 85, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudahlah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasihnya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan yaitu Yesus Kristus akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kuberikan bagimu tubuhku dan darahku. Sedikit hal teknis, nanti kalau menerima roti tidak usah menunggu yang lain, tidak usah menunggu komando, bisa langsung dimakan. Demikian juga dengan anggur, tidak perlu menunggu semua mendapatkan. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Dan cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah.
Benar anugerah itu lagu pujian syukur kita atas pelayanan perjamuan kudus hari ini. Ajaib benar anugerah membarui Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, Bapa yang maha baik. Engkau telah memberi kami segala yang perlu, bahkan Engkau telah menyerahkan anak tunggalmu untuk keselamatan kami dan dunia ini. Kami kini dikuatkan dan sungguh merasakan sukacita bahwa bersama dengan seluruh umat-Mu di berbagai tempat, kami telah dipersatukan di dalam perjamuan kudus
khususnya di perayaan Perjamuan Kudus sedunia hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk boleh mengambil bagian, dan kiranya dengan berkat yang tiada berkesudahan dari Tuhan, Perjamuan Kudus ini akan terus membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin merindukan Tuhan datang kembali dan segala sesuatu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, kini kami sujud berdoa, membawa kepadamu permohonan-permohonan kami. Doa permohonan kami mohon Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan kepada yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami mencatatnya dalam warta supaya kami semua selalu ingat dan terus mendoakan. Dan kami mencatat juga hari ini Bapak Penatua Daud Pongsapan dan Ibu Herlina Tandililing bersama dengan semua yang kami catat. Kami berdoa kiranya mereka kuat dan terus sabar menanti Tuhan menyatakan kebaikan, Tuhan menyatakan berkat melalui kesembuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun. Kami bahkan bisa mencatat ada 74 orang. Sempurnakanlah dan tambahkanlah senantiasa kepada mereka sukacita, supaya mensyukuri kelahiran ini menjadi sesuatu yang menantang mereka untuk memaknai waktu karunia Tuhan dan terus mengalami hidup yang diberkati. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Saudari Miske Ham dengan Saudara Randi Husyan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang akan dilakukan oleh jemaatmu, majelis gereja bersama semua hamba-hamba Tuhan pada sepanjang minggu ini. Kami berdoa memohon penghiburan dan penguatan dari Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kami menyebut secara khusus keluarga almarhum Martin Makamban. Tuhan hiburkanlah kami semua dan khususnya segenap keluarga yang berduka atas meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Kami terus membawa dalam doa kepadamu orang tua kami yang Tuhan beri kesempatan hidup di usia yang begitu lanjut. Keluh kesah mereka kiranya Tuhan mendengarkan dan selalu tambahkan sukacita supaya bersyukur dan terus menanti kapan waktu Tuhan menyatakan sesuatu yang akan membawa kami menghayati sungguh tak ada yang dapat mengakhiri kuasa dan kasih-Mu memberi kami hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami, generasi baru yang sedang kami urus dan kami besarkan, kami didik. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan warga jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang masih terus berjuang dan bergumul mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan sidang sinodiam yang direncanakan akan berlangsung pada bulan ini tanggal 18 sampai 22 Oktober. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami doakan usaha-usaha yang masih terus dilakukan untuk menuntaskan penyelesaian pandemi COVID-19. Tuhan, dengarlah kami. Doa ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri.
Pergilah dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.